menyabarkan tentang materi pengantar geografi. Baiklah, sebelum memulai materi, perkenalkan nama saya Adila Hasanah. Saya dari Universitas Negeri Padang dari jurusan Geografi NK dengan NIM 211360001. Baiklah, kita akan memulai dengan pengertian geografi. Geografi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang berarti bumi dan grafein yang berarti lukisan atau tulisan. Jadi bisa dibilang geografi ini merupakan gambaran atau tulisan mengenai bumi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, flora, fauna, batuan, iklim, tanah, dan berbagai interaksi di antara fenomena-fenomena tersebut. Ada juga beberapa definisi geografi yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya Aristoteles yang mengemukakan bahwa geografi berasal dari kata grafika yang berarti tulisan atau gambaran bumi. Yang kedua, Claudius Ptolemeus yang mengemukakan bahwa penyajian seluruh di permukaan bumi bersama dengan fenomena yang terkandung di dalamnya dalam bentuk peta. Yang ketiga, Immanuel Kant yang menyatakan disiplin ilmu yang memiliki objek berupa benda atau gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam ruang. Yang keempat, Bintarto, ilmu pengetahuan yang menceritakan atau menerangkan sifat-sifat bumi serta mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup. Yang kelima, Ikatan Geografi Indonesia atau IGS. IGS ini menyatakan ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan geofis. Sejarah perkembangan geografi. Awalnya geografi ini menceritakan tentang berbagai tempat di permukaan bumi sebagai hasil penjelajahan di berbagai tempat di penjuru yang disebut dengan logografi. Pemahaman geografi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan zaman dan juga pemikiran penelaah manusia. Perkembangan geografi juga dipengaruhi oleh pemikiran Darwin. Objek studi dan aspek geografi. Yang pertama, objek geografi. Objek geografi merupakan objek material yang berkaitan dengan substansi materi yang dikaji, dan objek formal geografi terkait dengan perbedaan atau cara pandang yang digunakan dalam menganalisis substansi atau objek material tersebut. Yang pertama, objek material. Objek material ini terdiri dari 5 sfer. Yang pertama, litosfer, yang merupakan lapisan batuan dan tanah yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, biosfer, lapisan kehidupan. Yang ketiga, atmosfer, lapisan udara. Yang keempat, hidrosfer, lapisan air. Yang kelima, antroposfer, dinamika penduduk. B. Objek formal, cara pandang atau pendekatan dan berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Gejala tersebut berupa keadaan fisik maupun sosial. Yang kedua, aspek geografi terbagi menjadi 2. Yang pertama, aspek fisik dan yang kedua, aspek sosial. Aspek fisik merupakan fenomena yang mempengaruhi kehidupan manusia, meliputi aspek kimia, biologis, astronomis, dan berbagai macam fenomena alam yang dapat diamati secara langsung. B. Aspek sosial. Aspek sosial ini mengkaji keterkaitan manusia dengan fenomena yang terjadi di geosfer. Aspek sosial ini terdiri dari aspek sosial, ekonomi, dan aspek budaya dan politik. Awalnya tanah dianggap sebagai media alam tumbuhnya vegetasi yang terdapat di permukaan bumi. Berdasarkan pengertian ini, maka gurun pasir tidak dianggap sebagai tanah, karena tidak dapat berfungsi sebagai media tumbuhnya vegetasi. Tapi kenyataan bahan pasir tetap masuk ke dalam kategori tanah. Definisi tanah yang menggunakan dasar dari pengertian tanah berbunyi, tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas yang menempati sebagian besar permukaan planet bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat sebagai pengaruh iklim dan jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk dalam keadaan relief tertentu selama jangka waktu tertentu pula.
Penyebaran tanah di permukaan bumi berdasarkan pendekatan ke ruangan dan wilayah dan lingkungan. Wilayah terbagi menjadi dua, yaitu fungsional dan kawasan bisa terdiri dari 1 sampai 2 wilayah untuk kepentingan tertentu. Geografi tanah mengkaji tentang karakteristik dari berbagai jenis tanah dan sebaran dari berbagai jenis tanah yang ada di muka bumi. Karakteristik berbagai jenis tanah dipelajari dalam ilmu tanah geografi. Tanah lebih menekankan pada sebaran dari berbagai jenis tanah dan mempelajari faktor-faktor penyebab mengapa terjadinya perbedaan jenis di tanah antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dalam pembahasan ilmu tanah, terdapat pula sudut pandang kajian A. Pedologi, atau yang berasal dari kata pedon yang berarti gumpalan, yang B. Edapologi, berasal dari kata edapon yang berarti tanah yang subur. Dalam kenyataannya, di lapangan kedua pandang di atas ini sulit untuk dipisahkan karena kajian pedologi yang kurang bermanfaat jika tanpa adanya kajian edapologi. Tanah dapat terbentuk apabila tersedia bahan asal atau bahan induk dan faktor yang mempengaruhi bahan asal. Bahan asal atau bahan induk terbentuknya tanah dapat berupa mineral, batuan, dan bahan organik. Sedangkan faktor yang mengubah bahan asal menjadi tanah berupa iklim dan organisme hidup. Terbentuknya tanah tersebut tentunya memerlukan suatu tempat atau relief tertentu dan juga memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk memperjelas peranan dari masing-masing faktor pembentukan tanah, perhatikan uraian di bawah ini. Yang pertama, bahan induk atau bahan asal, yang merupakan bahan asal yang nantinya akan terbentuk tanah. Bahan induk dapat berupa mineral, batuan, dan bahan organik. Mineral merupakan bahan alam homogen dari senyawa anorganik asli yang mempunyai susunan kimia tetap dan susunan molekul tertentu dalam bentuk geometrik. Batuan merupakan bahan alam padat yang menyusun kerak bumi atau litosfer. Yang ketiga, bahan anorganik. Sisa dari bahan anorganik ini akan membentuk tanah organik. Itu sisa-sisa bahan anorganik ini dapat berasal dari hewan dan manusia, namun jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bahan organik ini masih hidup, tidak berfungsi sebagai bahan induk, tetapi berfungsi merubah bahan induk menjadi tanah. B. Iklim merupakan faktor yang paling dominan dalam pembentukan tanah. Oleh karena itu, istilah yang digunakan dalam proses pembentukan tanah adalah westering. Unsur kimia yang berperan dalam proses pembentukan tanah adalah temperatur udara dan curah hujan. Organisme. Semua makhluk hidup baik selama masih hidup maupun setelah mati mempunyai pengaruh dalam pembentukan tanah. Makhluk hidup yang paling berperan dalam pembentukan tanah adalah vegetasi. Vegetasi adalah organisme hidup yang mempunyai peran paling besar dalam proses pembentukan tanah. Di samping itu, vegetasi yang telah mati akan menjadi bahan induk terbentuknya tanah, terutama tanah-tanah organik atau humus. Yang D. Relief atau topografi, berpengaruh dalam mempercepat atau memperlambat proses pembentukan tanah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa daerah semakin miring, maka faktor penghambat pembentukan tanah semakin lebat. Yang E. Waktu. Pembentukan tanah membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pembentukan tanah, terutama tergantung dari bahan induk. Sekian video pembelajaran atau materi yang saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.